Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kita menemui bulan Ramadan, ketika seseorang tidak memahami apa yang dia harus lakukan di bulan tersebut, maka mereka gak akan pernah bisa merasakan kebaikan bulan Ramadan. Banyak orang yang salah dalam memahami bulan Ramadan, maka ibadah puasanya berakhir bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan beban. Sehingga mereka melihat bahwa puasa merupakan beban hidup, bukan solusi hidup. Bahwa Ramadan datang, hidupnya tambah semakin berat, bukan tambah semakin ringan. Karena mereka melihat dengan cara yang salah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang mengenal Allah, yang mengenal syariatnya, mereka lah yang bisa takut kepada Allah Azza wa Jalla dan menjalankan syariatnya penuh dengan ketaatan dan khawatir dengan dirinya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Allah juga mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya. Tapi ketika kita tidak paham tentang agama, tidak paham tentang aturan, maka berakhir dengan suudurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam perkara syariat. Seakan-akan aturan itu mengekang hidup kita, bukan memberikan solusi hidup. Ya ikhwah, dalam menjumpai bulan Ramadan, hal yang penting yang pertama yang kita harus pahami adalah sambutlah Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Istilah rasa bahagia ini gimana cara nyambutnya? Ada yang tahu? Cara berbahagia dengan menyambut Ramadan itu gimana? Kita kadang-kadang, apakah kemudian sekedar bergembira seperti yang lainnya, pesta dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Menyambut Ramadan dengan bahagia tentunya kita menyambutnya dengan ibadah, menyambut dengan ketaatan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kebahagiaan yang Allah kasih, dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 58. Lihat ayatnya. Allah mengatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un."
Mungkin ayat ini sering kita dengar dalam perkara menyambut dengan kebahagiaan. Tapi tahu nggak maksudnya? Dalam penerjemahannya katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka berbahagia. Itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Di dalam tafsir, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mengatakan keutamaan Allah Azza wa Jal adalah Al-Quran, yang dengannya Allah berikan nikmat, karunia, pemberian, ya, bahkan Allah limpahkan keutamaan yang begitu besar. Dan rahmat Allah Azza wa Jal adalah agama dan keimanan serta ibadah kepada Allah. Maka ketika seseorang menyambut apa yang Allah seru dengan ibadah serta mereka melakukan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah, maka mereka yang disebut dengan menyambut yang sebenarnya. Dan itu jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yang dimaksud dikumpulkan ini apa? Urusan dunia atau akhirat? Persis. Karena Ramadan ada dua titik yang sama-sama besarnya. Tinggal kita mau fokus yang mana. Urusan dunia, urusan akhirat, Allah kasih limpahan terbesar sepanjang tahun paling besar. Urusan dunia paling besar keuntungannya kapan ya ikhwan? Puasa. Sampai orang pekerja dapat THR-nya kapan? Puasa. Kebayangkan. Tinggal mau ngelirik yang mana gedenya. Kalau lirikan kita lebih kuat dunia, maka jangan nyesal. Kalau ternyata kita ditipu sama pikiran kita bahwa kalau punya uang banyak nanti bakal bahagia. Jawabannya iya atau enggak? Tidak. Karena puncak kebahagiaan itu bukan ditandai dengan banyaknya dunia. Berapa banyak orang mereka dihadapkan dengan perkara dunia tapi tidak bisa memuaskan dia. Karena ternyata ya ikhwah, jangan pernah salah sangka. Dunia itu ya, ketika kita dihadapkan dengannya, maka orang yang banyak harta cobaannya lebih berat daripada ganda daripada orang yang miskin. Apa dalilnya? Silakan lihat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah meringatin orang kaya bukan orang miskin. Kata Rasulullah, "Fawallahi ma akhsha 'alaikum al-faqr." Demi Allah, aku enggak takut sama kalian kemiskinan. Enggak takut. Walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum dunya. Hati-hati. Tapi yang aku takutkan sama kalian itu dibuka dunia ini lebar-lebar. Kenapa? Kama pusitat ala man kana qablakum. Sumber kebinasaan kaum-kaum dahulu bicaranya kekayaan, bukan miskin. Yang buat mereka bangkang dan lupa sama Allah judulnya kaya banyak harta. Silahkan pelajari kisahnya para nabi, kasusnya mereka ya, para pemimpin pembangkang itu orang kaya semua. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Fatanafasuha kama tanafasuha. Maka kalian akan berlomba-lomba kayak orang dulu berlomba-lomba. Saya mau tanya, ambisi harta dalam mencari itu lebih gede orang kaya atau orang miskin? Persis. Karena kalau kita dibalik, nggak ketemu jawabannya. Coba, ada nggak? Berapa banyak orang miskin takut kaya? Banyak apa dikit? Sedikit sampai kita, masa sih orang miskin takut kaya? Kadang-kadang juga pertanyaan itu. Kalau dibalik, dan berapa banyak orang kaya takut miskin? Persis. Makanya
orang ambisius dalam harta bukan orang miskin. Sedikit orang miskin yang ambisius dan gak sekencang orang kaya. Bahkan orang yang tersiksa dengan hartanya sendiri orang miskin atau orang kaya? Persis. Ya sudah. Makanya Rasulullah mengatakan fatuhlikakum kama ahlakatum. Maka harta itu akan mencelakai kalian. Kayak orang dulu celaka karena hartanya. Karena harta. Ini yang jadi realita. Kemudian ya ikhwah, nah Ustaz, apakah kita nggak dianjurkan untuk bekerja? Ada porsinya. Harusnya kita meletakkan urusan akhirat di bulan Ramadan itu jauh lebih besar. Karena para tabi'ut tabi'in, setelahnya para sahabat, semua mereka datang bulan Ramadan menyambut dengan ibadah dan nggak berpikir tentang urusan dagang. Apakah kemudian nggak boleh dagang? Boleh, tapi porsinya jangan berlebihan. Karena pada dasarnya ketika kita di bulan Ramadan kita melakukan ketaatan, Allah keberkahi waktu kita. Ada waktu di mana kita juga bekerja, tapi ada waktu di mana ketika kita beribadah, waktu itu menjadi berkah. Makanya ya ikhwah, dalam sikap-sikap yang seperti ini, antum harus tahu bahwa orang-orang yang mereka fokus sama dunianya, mereka akan selalu menghadapi rasa permasalahan yang tidak hilang, tidak hilang. Apa itu? Ini tiga. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menjelaskan di dalam kitabnya Ighathatul Lahfan, dikatakan muhibbud dunya la yanfakku minats thalath. Para pecinta dunia itu nggak akan pernah terlepas dari tiga hal permasalahan yang nggak lepas dari dia. Lengket. Apa itu? Yang pertama, hammun lazim, ya, rasa sedih yang terus menerus ketika kita ngejar dunia nggak dapat. Gimana rasanya? Kecewa, sedih, betul. Kejar lagi, nggak dapat lagi, kecewa lagi. Terus nggak lepas dari itu. Pertanyaannya, ketika antum ibadah, justru ketika antum jauh dari ibadah, setelah antum merasakan ibadah, maka jauhnya antum dari ibadah, antum akan merasakan kenapa saya kok nggak bisa istiqomah. Lain dengan dunia. Subhanallah ya ikhwah. Yang kedua apa? Ta'abun dan kita akan merasakan rasa capek, rasa letih yang berkelanjutan, yang gak selesai. Antum kalau pulang dari kerja, gimana badan rasanya? Capek kan? Pulang dari terawih, gimana? Ada istilah capek? Yang ada tuh melanjut makan. Betul nggak? Cari kuliner, masih bisa kanan kiri jalan gitu. Coba pulang kerja, di rumah selesai sudah tutup pintu. Ini realita. Bahkan habis pulang terawih masih lanjut qiyamul lail di akhir malam. Dan paginya masih antum aktivitas. Ada rasa capek yang kita rasakan, bahagia malah. Tapi kalau antum kerja dan semalam nggak tidur, gimana rasanya? Itu yang kita hadapi, dan itu kenyataan. Tapi banyak manusia yang menipu dirinya dengan mengatakan nggak apa-apa. Dan yang ketiga ya ikhwah, wa hasratun la tanqadi. Ketika antum dihadapkan dengan urusan dunia, maka antum akan dihadapkan dengan takut rugi, karena tahu kerugian itu akan terjadi terus menerus dan bahkan menghantui. Tapi kalau kita dihadapkan dengan urusan akhirat, ada istilah rugi. Antum semakin merasakan ketaatan, semakin antum bahagia. Bahkan walaupun uang kita pas-pasan. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat
An-Naml ayat 93. Coba perhatikan baik-baik. Allah berfirman, An-Nahl, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh dari laki-laki dan perempuan sedangkan dia beriman, maka kami akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dalam tafsir ditafsiri beberapa, dan tafsir ini saling melengkapi. Kita lihat tafsir Syekh Abdul Ghani bin Nasir As-Sa'di mengatakan kehidupan yang baik adalah Allah akan memberikan ketentraman hati. Pertanyaannya, kalau kita dapat uang bisa dapat kayak gini kan? Bisa nggak menjamin hati kita tentram? Kalau kita dapat harta, nggak bisa. Tenang itu nggak bisa dibeli. Tenang itu Allah yang kasih. Dan Allah mengatakan itu diberikan kepada siapa? Orang mukmin, dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu dalam surat Al-Fatih ayat 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan surat 48 ayat 4. Allah katakan apa? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di hati orang mukmin. Ketentraman hati Allah kasih cuma kepada orang mukmin. Apa tujuannya? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya keimanannya mereka bertambah, tambah naik, tambah yakin sama Allah. Makanya ketika hati kita tenang habis ibadah, apa yang kita lakukan? Kita kepingin lanjut ibadah lagi. Berbeda kita dengan menghadapi dunia, yang setelah kita berhasil dunia, mau lanjut lagi kita mulai takut, kalau nanti rugi gimana? Kayak ini ya. Tapi tidak dengan urusan akhirat. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Kemudian bahkan sangat tenangnya mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merusak jiwanya. Mereka jauh dari kemaksiatan. Kemudian mereka akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah memberikan rezeki ini supaya manusia yakin bahwa pemberi adalah Allah, bukan hasil usaha dirinya sendiri. Karena rezeki itu ya datangnya dengan dua hal, apa yang diprediksi dan apa yang tidak diprediksi. Paham? Dan ini disebutkan oleh para ulama. Orang mukmin banyak yang mana? Diprediksi atau enggak? Yang enggak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini harus kita paham. Sedangkan orang kafir banyakkan mana? Yang diprediksi atau enggak? Persis. Makanya kalau kita ngikutin jalan yang salah, ya kita nggak ketemu jawabannya, karena mereka dikasih yang itu. Ya. Kemudian di dalam tafsir Muyassar, ya baik, dikatakan kami berikan kehidupan yang bahagia, serta apa? Serta dikasih ketentraman di dunia, walaupun tidak banyak memiliki harta. Bahkan Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan walaupun mereka cuma bisa makan sehari sekali, tapi mereka bahagia dengan dekatnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangin, padahal kita kerja siang malam tujuannya buat apa? Cari kebahagiaan, tapi suka salah tujuan. Tujuannya buat dunia, bukan buat akhirat. Kalau tujuan buat akhirat, kita dapat ini. Karena ketika tujuan buat akhirat, maka disebut dengan apa? Amal saleh. Ketika kita bekerja supaya bisa memberikan nafkah keluarga, supaya keluarga bisa taat sama Allah, maka itu tujuan akhirat. Tapi ketika kita berbicara dunia, supaya kita bisa mudah mau apa? Mau melakukan semua hal yang kita inginkan dan bicara hawa nafsu, maka lihat ini merupakan tujuan dunia dan para pelajar dunia. Sedangkan Ramadan ada dua jenis manusia di dalamnya, orang-orang yang menuju kepada akhirat dan orang-orang yang menuju kepada dunia. Pertanyaannya,
ketika orang menuju kepada akhirat di bulan Ramadan, apakah dunia nggak dapat? Dapat. Tapi ketika seseorang berapa mengejar dunia, akhirat dapat nggak? Persis. Tapi manusia suka melupakan hal itu, tetap aja dunianya dikejar terus. Akhiratnya nanti dulu, tahun depan saya bakal melakukan dengan baik, tahun ini enggak dulu. Ya ikhwah, ajal nggak pernah bisa ditunda. Waktu nggak akan pernah bisa dikembalikan ke belakang. Tapi manusia, mereka lebih senang menunda sesuatu. Makanya hidup kita sering kena masalah tanpa ada solusi, karena itu yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya disebutkan juga bahwasanya Nabi SAW memberi kabar gembira kepada para sahabatnya ketika datang bulan Ramadan. Dan ini diriwayatkan dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Syu'ab al-Nur. Dikatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kenapa? Syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian iftaradallah alaikum siyama, Allah mewajibkan atas kalian puasanya. Bahkan Allah mengatakan, fa innahu li wa ana ajzibihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku langsung kasih pahalanya langsung. Maka kalau Allah yang kasih pahalanya, maka pahala itu tanpa batas ya Allah. Karena Allah katakan, aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Ya. Kemudian juga tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga. Dan wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Bahkan di riwayat yang lain Rasulullah mengatakan ya, bahwa para pemimpinnya jin, pemimpinnya syaitan, mereka dibelenggu maudat jin. Kemudian fihi lailatun khairum min alfi syahr, di malam harinya ada sebuah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, barang siapa yang dijauhkan dari kebaikannya, dihalangi dari kebaikannya, faqad hurim, maka dia telah dihalangi dari kebaikan yang sebenarnya. Kenapa ini bisa terjadi? Mereka ya, ketika di bulan Ramadan ya, kemudian mereka tidak melakukan ketaatan, justru mereka melakukan kemaksiatan. Maka di sini Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, raghima anfin, kata Rasulullah SAW, celaka, au ba'udin, atau jauh. Kenapa? Dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu, mereka masuk bulan Ramadan, keluar dan posisi tidak diampuni dosanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan disahkan oleh Imam Al-Albani. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif bahwa man lam yughfar fi Ramadan falan yughfar fi masiwa, barang siapa yang tidak diampuni di bulan Ramadan, maka tidak akan pernah diampuni di bulan yang lain. Mereka dimudahin ampunan di bulan Ramadan, dilewatin sama dia, maka di bulan yang lain lebih lagi, lebih ketutup lagi dari ketujuh. Antum bisa bayangin, karena Allah kasih bulan Ramadan. Bahkan seorang tabi'in mengatakan apa? Bahwa Ramadan Rajab bulannya Nabi seharusnya. Ada yang mengatakan lagi bulannya angin. Kemudian Sya'ban Zakiyuz Zar, bulannya nyiram tanaman. Ada yang mengatakan bulannya mendung. Kenapa? Kumpul awan.
Sedangkan Ramadan hasaduz zar, waktunya panen. Ada yang mengatakan waktunya hujan. Hujan semua keberkahan, kebaikan, subhanallah, semua sampai syaitan pun ya itu dibelenggu supaya orang lebih mudah melakukan ketaatan. Itu bisa bayang. Tapi masih mereka jauh dari ketaatan itu sendiri. Maka lihat apa penyebabnya, kenapa masuk Allah mudahin hidayah tapi masih ada orang yang turun. Ada yang tahu jawabannya? Nafsu. Ada yang tahu? Hawa nafsu. Jawabannya Hawa nafsu. Hawa nafsu. maksiat. Makanya ini berkaitan dengan hal yang kedua. Kalau kita mau bicara ketaatan, maka kita harus melakukan hal ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ya, di dalam surat Al-An'am ayat 125, manusia itu dalam melakukan ketaatannya kepada Allah itu ada dua jenis. Jenis yang dikasih hidayah sama jenis yang dijauhi dari hidayah. Allah mengatakan apa? Faman yurid ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan yang dimaksud menerima Islam gimana? Allah mudahkan dia pertama untuk memeluk Islam, dimudahi. Memeluk Islam ini pemberian atau usaha pribadi? Dikasih sama Allah. Paham? Bukan nyari sendiri. Dia berusaha dekat, kemudian sisanya Allah kasih. Yang kedua, Allah berikan dia semangat buat ibadah. Jadi ibadahnya bukan beban hidup, tapi dia ngerasa butuh dan solusi hidup. Dan yang ketiga, Allah buat dia istiqomah di atas ketaatan. Itu yang dimaksud ya sadrahu lil Islam. Tapi tipe yang kedua, nah ini ibadah dia. Siapa bilang nggak masuk masjid? Masuk. Tapi ibadahnya beban hidup. Apa yang terjadi? Wa may yurid ayatillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan kadzalika yaj'alullahu rizqan 'alal ladzina la yu'minun. Jadi kalau kita bicara nih judulnya ibadahmu siksaan hidupmu. Ibadah kok nyiksa gimana? Karena Allah katakan barang siapa Allah kehendaki kepadanya kesesatan, Allah buat dadanya sesak sempit, kayak orang daki ke langit. Orang daki ke langit nih, secara dohir kelihatannya dekat gak? Dekat kan? Sama. Orang berangkat datang ke masjid dekat gak? Tapi hasilnya kayak langit sama bumi. Antara yang satu ngerasa butuh, yang satu beban. Kenapa? Begitu dekat semakin tinggi, rasa napasnya gimana? Semakin lega atau sempit? Semakin taat, semakin lancar atau beban? Persis, tambah beban hidup. Kenapa? Apalagi kalau imamnya, oh di masjid ini baca imamnya setengah juz, cari yang lain. Nah, yang ini nih, sholatnya 15 menit, cocok. Orang yang model pasang niat model kayak gini, ya biasanya mereka melihat ibadahnya beban hidup. Dan Allah katakan apa di akhir ayat? Begitulah kami siksa orang yang tidak beriman. Allah katakan ibadah tadi menjadi siksaan buat dia. Dan ini realita yang orang suka tutup mata. Begitu dia merasa ibadahnya beban, dilanjutin terus. Tanpa apa? Tanpa balik dengan tobat. Karena dia tahu setiap selesai ibadah dia tutup dengan maksiat. Maka berakhir dengan apa? Beban hidup. Maka kalau diajak untuk semangat ibadah tahun depan,
Selalu judulnya apa? Ayo semangat, tahun depan saya akan lebih baik, tahun depan. Karena mereka melihat ibadah mereka adalah siksaan hidup mereka. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jelaskan ayat ini, dalil ini bicara runutan sebenarnya. Ya, saya jelaskan dari pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syarat keberuntungan dengan taubat. Allah katakan, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semua, wahai orang-orang mukmin, supaya kalian beruntung. Karena jauhnya kita sama Allah, karena kemaksiatan yang kita lakukan, maka jangan pernah bangga dan menganggap remeh istilah tomat. Orang kadang-kadang ngucapin ini kayak gampang, habis tobat maksiat, mereka mengatakan, oh itu sholat maksiat, sholat maksiat. Ya karena hidupnya akhirnya menjadikan ibadahnya jadi siksaan. Padahal Allah SWT menjadikan agama Islam itu mudah. Betul kan? Al-Imamul Awfi mengatakan, dan dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Beriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, Allah menjadikan Islam asalnya luas, tapi bagi orang yang seperti itu Allah buat sempit. Anda bisa bayangin, ibadah itu asalnya solusi, tapi buat orang yang seperti itu jadi masalah. Ini realitanya. Makanya kalau bicara keberuntungan adalah dengan kita berusaha untuk tobat kepada Allah dan kesalahan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bicara istiqomah, Allah syaratin apa? Syaratin istighfar. Apa dalilnya? Fusilat ayat 6. Allah katakan, qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku Tuhan kalian adalah satu, maka istiqomahlah dan istighfar. Karena penghalang istiqomah seseorang karena dosa yang dia lakukan. Ya, makanya semakin kita bisa berbuat dosa, maka semakin keimanan kita rontok. Makanya orang yang habis berbuat dosa, ibadahnya jadi tenang atau tambah susah? Tambah susah. Akhirnya apa? Kita bukan habis selesai kena masalah, kita bukan minta sama Allah solusinya, tapi ngandelin diri kita sendiri. Karena di saat itu kita lagi jauh dari Allah, karena dosa yang kita lakukan. Tapi berbeda, orang di bulan Ramadan banyak yang sadar. Begitu kena masalah, pada nasihatin apa? Coba istighfar, coba sholat, coba doa, karena dia dekat. Coba di luar bulan Ramadan, nasihat itu jarang keluar dari lisan manusia. Karena banyak orang kenal Allah cuma Ramadan. Padahal kita tahu, ketika kita lagi dekat sama Allah, hati kita dan sekitar kita bahagia bersama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, orang-orang yang mereka bermaksiat, yang melupakan Allah, Allah hukum mereka dengan dilupakan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ketika Allah bicara takwaan, Allah bicara juga orang-orang yang sebaliknya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah katakan jangan seperti orang-orang yang melupakan Allah, karena lawan orang yang bertakwa adalah mereka orang yang jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah buat apa? Mereka lupa sama dirinya sendiri. Ya ikhwah, orang yang maksiat itu kayak orang mabuk. Nggak percaya? Saya mau tanya, antum kalau lagi nemenin orang mabuk,
ditanya, mabuk ya? Jawaban mereka apa? Enggak. Persis. Ya kan? Orang yang maksiat, kalau ditanya, orang yang maksiat sadar nggak dia salah? Tahu nggak? Dia ini sedang berbuat salah. Tahu nggak? Tahu. Tapi kalau ditanya, maksiat ya, bela diri dia, betul nggak? Kayak orang mabuk ditanya, mabuk ya? Enggak. Karena kalau dia tahu salah dan bagaimana efek salahnya dan dia yakin sama itu, nggak bakal dia maksiat. Karena tidak ada orang yang mau hidup sengsara, betul? Makanya semua yang menyebabkan kesengsaraan, urusan dunia kita pintar dijauhin semua. Oh ini bisa jadi rugi, Anda nggak mau. Kita kadang kalau investasi ini ngelihat peluangnya, wah bakal rugi, gak bakal rugi. Cari yang enak aja. Tapi giliran urusan akhirat ketika kita dihadapkan dengan keburukan, ya kita akan mengatakan tidak apa-apa, nanti bisa tobat. Ini yang orang suka lupa. Makanya ya ikhwah, maka dikatakan wala takun kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Yang lebih mengerikannya lagi, kalau Allah sudah membuat seseorang lupa diri, apa yang terjadi? Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Allah katakan wala tuti man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu. Orang kalau sudah dilupakan dirinya sama Allah, maka semua keputusan mengikuti hawa nafsu. Pertanyaannya, ada nggak hawa nafsu ngajak baik? 1% aja. Ada? Semua yang diajak hawa nafsu baik atau buruk? Nggak ada celah kebaikan sama sekali. Berarti orang yang jauh dari Allah tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari dirinya. Bahkan nasihatnya pun nggak bisa keluar kebaikan sama sekali. Anda bisa bayangin. Makanya sampai Allah katakan apa? Jangan engkau ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Kenapa? Kalau sudah dilalaikan hatinya, mereka mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Karena semua perkaranya melampaui batas. Mereka maksiat semua, bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti mau bilang apa? Padahal mereka kaya ya ikhwan. Tapi ketika kita deketin dan curhat sama mereka, pernah keluar gak lisan dari orang lisan yang seperti itu dengan mengatakan, coba masalahmu hadapi dengan sholat? Pernah dengerin orang yang jauh dari Allah mau nyebut sholat sebagai solusi hidup? Gak akan. Mereka pasti akan mengutamakan solusi terbesar supaya nggak stres adalah healing. Betul? Iya. Karena manusia yang mulai mengandalkan dirinya sendiri dan mereka nggak yakin sama Allah, mereka selalu mencari solusi pakai masalah. Orang selesai healing gimana? Tambah stres, kantongnya habis, hatinya sumpah. Ya kan? Orang nggak punya uang sumpah, betul nggak? Ya Allah, keingat lagi masalahnya, subhanallah. Makanya ini namanya gali lubang tambah dalam, bukan tutup lubang. Kemana prinsip bahagianya di sini? Ada. Kemudian juga, lalu bagaimana dengan rizkinya? Nih, lihat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dalil ini dikuatkan dengan dalil yang lain. Ya. Dari Thauban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna rajula la yuhramur rizqa bidambin yusibuh." Seseorang itu akan terhalang dari rizkinya karena dosa yang dia lakukan. Artinya apa? Dia dapat rizkinya, dapat sesuai takdir, tapi tidak dapat keberkahan. Kenapa nggak dapat keberkahan? Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya dari Abu Nuaim, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'ibu rizqaha." Dikatakan orang itu nggak akan pernah mati sampai apa?
sampai ajalnya datang dan rezekinya sempurna. Jelas? Kemudian apa? Kata Rasulullah, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbaguslah kalian dalam meminta. Minta itu minta dengan cara yang baik-baik. Istilahnya kayak gitu. Bagaimana cara baiknya? Rasulullah menjelaskan, wala yahmilanna ahadakum istita'ar rizq yatlubahu bi maksiatin. Jangan sampai seseorang menjadikan miskinnya terlambat datang seret, istilahnya kita ya, karena dosa yang dia lakukan. Kenapa? Karena fa innallaha la yanalu ma indahu illa bita'ah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah nggak bakal kita bisa dapat kecuali dengan ketaatan. Kalau kita mau bicara masalah kemudahan hidup, rahmat dan lain sebagainya, maka minta pakai taat, jangan pakai maksiat. Berarti orang yang maksiat minta dapat nggak? Jauh. Dia mau sujud 1000 kali, habis taat tutup maksiat, habis taat tutup maksiat, namanya apa? Mereka akan menghadapi masalah tanpa solusi. Karena apa yang ada di sisi Allah didapatkan pakai taat. Makanya Allah jadikan Ramadan momen yang luar biasa, keberkahan yang dahsyat. Tapi justru kita melakukan sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian karena sesungguhnya dosa itu akan menutup seseorang dari hidayah dan hidayahnya. Dikatakan innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba kalau melakukan dosa, maka Allah akan kasih di dalam titik dalam hatinya titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbah. Lalu dia melepaskan dosanya, berhenti istighfar dan taubat, hatinya bersih lagi. Tapi kalau nambah gimana? Wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Kalau dia balik lagi nambahin dosa, tambah titik hitamnya sampai meliputi semua hatinya. Maka kalau sudah tertutup sama titik hitam, Rasulullah menyebut itu ran, penutup. Bagaimana Allah katakan, kalla bal rana ala qulubihim maka yaksib. Makanya kalau sudah ditutupi dengan titik hitam tadi gara-gara dosanya, mereka melihat ibadah adalah beban dan siksaan hidup. Melihat maksiat adalah hal yang membuat hidup ini senang dan bahagia. Kacamatanya kebalik 180 derajat. Saya tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang kalau seseorang itu ya melewati bulan Ramadannya dengan baik, bahkan pahalanya bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Secara logika ya Pak, saya mau tanya, bagi yang berpikir hitung-hitungan pahalanya, ya ada dua orang, A dan B. Yang A masuk Islamnya baru ini. Yang A ya itu lebih giat ibadah daripada yang B, lebih rajin. Kemudian yang A ikut jihad Allah mati syahid, yang B meninggalnya biasa. Sedangkan yang B umurnya lebih panjang setahun daripada yang A. Kira-kira pahalanya banyakkan mana? A atau B? Hah? Masya Allah, sudah pada paham rupanya. Ya, karena pada dasarnya yang membuat kualitas itu luar biasa, karena ketika dia serius di bulan Ramadan, mereka selalu sholat di malam harinya, dalam hari-harinya, maka bisa mengalahkan orang yang mati jalan Allah. Dan ini di sini masyhur ya, dan ini sering disampaikan di dalam Ramadan dari Talha ibn Ubaidillah, di mana ketika dia melihat seseorang dari Bali ya, sebuah suku ya, yang kemudian dua-duanya melakukan Islam bersama, masuk Islam bersama.
Tapi yang satu lebih semangat daripada yang satu lagi. Bahkan ikut berjanjian Allah dan meninggal. Yang satu hidupnya lebih panjang setahun. Sehingga ketika Talha tidur dan dia bermimpi bertemu di pintu surga, ternyata melihat dua orang ini. Ternyata yang dipanggil masuk surga duluan yang mana? Yang umurnya lebih panjang setahun dimasukin ke surga. Loh lah kok bisa? Yang kedua, yang A, yang lebih semangat tadi masuk surga berikutnya. Begitu sampai ke Talha, balik kok belum datang waktu, bangun diceritakan. Rasulullah SAW cuman ketika diceritakan ini, Rasulullah tanya dengan pertanyaan yang simpel. Coba perhatikan jawaban Rasulullah ketika ditanya masalah ini. Pertanyaannya simpel. Begitu diceritakan, ya, kata Rasulullah, min ayyi dzalika ta'ajabun. Engkau dari sisi mana yang buat kau heran? Seakan-akan itu di sisi Rasulullah ya wajar, betul. Masalahnya di mana? Diceritakan loh. Yang sering orang ukur itu kan giatnya orang, betul nggak? Yang sering orang ukur itu kan bagaimana seseorang itu lebih giat dan lebih taat sama Allah. Tapi mereka nggak mengukur ketika hidupnya lebih panjang sedikit dan ketemu Ramadan dia lupa sama itu. Dia lupa sama itu. Padahal ketemu Ramadannya cuma selisih satu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW tanya lagi, bukankah alaisa qad makatha hada ba'da usara? Bukankah yang satu lebih panjang umurnya, ya, hidup setahun, ya, lebih daripada yang satu lagi. Ya, apa yang terjadi? Wa adraka Ramadan fasama, dan dia mendapati Ramadan dan dia puasa. Dan juga apa? Wa shalla kada wa kada min sajadah fis salat. Dan dia sholat sekian dalam sujudnya setahun gak dihitung sama orang. Akhirnya apa? Rasulullah mengatakan fama bainahuma ab'ad mimma bainas samai wal ardh. Kualitas amalannya yang meninggal terakhir itu kayak langit sama bumi. Yang meninggal terakhir jaraknya, kualitasnya di langit, yang satu kualitasnya di bumi, gara-gara cuma selisih setahun. Bukan sekedar ngalahin beda tipis, nggak ada cerita beda tipis kalau ini, beda banyak. Jelas. Maka tinggal balik ke diri kita masing-masing. Mau melewati begitu saja Ramadan dan kita bakal nyesel seumur hidup kita selamanya, atau serius sekarang sebelum terlambat. Kita semua yang punya jawabannya. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi bagi kita semua. Jangan sampai masuk bulan Ramadan tapi kita sengsara. Mudah-mudahan Allah kasih kita istiqomah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan, serta mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan berkah dari bulan Ramadan dan jauhkan dari kemaksiatan, serta mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah setelah keluar dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elim.